Selamat datang di Fakta Tersembunyi. Memiliki wajah cantik, tubuh yang indah, serta mempunyai kehidupan yang mapan di usia muda adalah impian banyak wanita. Namun bagaimana jika semua kelebihan itu justru menjadi awal dari obsesi kelam seseorang yang akan berujung teror, manipulasi, bahkan kematian? Kota Palopo adalah sebuah kota yang biasanya tenang, kini mendadak gempar. Di balik rimbun pepohonan di kilometer 35 kawasan wisata air terjun Batu Dewa, ditemukan sesosok kerangka manusia, mulutnya terikat dan tubuhnya terkubur setengah. Namanya Fanny Ere, usia 28 tahun, seorang sales mobil andalan di sebuah dealer ternama di kota Palopo. Ia dikenal cantik, ceria, dan selalu berhasil membuat pelanggan tersenyum, bahkan di tengah negosiasi yang paling alot sekalipun. Setiap pagi ia selalu datang lebih awal dari karyawan lainnya, selalu rapi dan selalu penuh semangat. Banyak yang bilang Fanny ini punya aura yang karismatik. Bahkan kecantikan dan kemolekan Fanny membuat tersangka kita sangat terobsesi untuk mencicipinya. Izinkan saya untuk memperkenalkan tersangka kita kali ini. Namanya Ahmad Yani alias Ama, usianya 35 tahun. Ahmad Yani dikenal sebagai pria yang baik. Ia juga dikenal aktif di komunitas pecinta alam. Ama juga berkawan baik dengan Pak Parman yang merupakan ayah dari Fanny. Kisah ini bermula di saat Fanny meminta Ahmad Yani alias Ama untuk datang ke rumahnya di Jalan Pong Simpin, Kota Palopo. Fanny meminta Ama untuk memperbaiki plafon di rumahnya. Untuk diketahui, Fanny tinggal sendirian di rumah, sedang kedua orang tuanya tinggal jauh di Kota Luwu Utara. Dan Fanny seringkali meminta bantuan ke Ama untuk sekedar memperbaiki apa-apa saja di rumah yang perlu untuk diperbaiki. Mengingat Ama dan orang tua Fanny sudah saling kenal, jadi Fanny tidak ada kecurigaan apapun pada Ama. Semakin intens pertemuan antara Ama dengan Fanny, membuat Ama mulai menaruh hati pada Fanny. Melihat keseharian Fanny di rumah, gaya berpakaian Fanny, dan kecantikan Fanny, membuat Ama semakin terobsesi ingin memiliki Fanny. Ketertarikan Ama pada Fanny sudah dipendam cukup lama. Kurang lebih 3 tahun lamanya Ama menyimpan hasrat tersebut. Bahkan diam-diam, Ama juga membuat banyak akun palsu dan mengikuti semua postingan Fanny di Instagram. Belakangan, Ama juga sering nongkrong di dekat rumah Fanny untuk sekedar melihat apa yang dilakukan Fanny di rumah. Puncaknya, di tanggal 27 bulan Januari tahun 2024, malam itu Ama melintas di depan rumah Fanny. Dalam keadaan mabuk, ia memanjat tembok belakang rumah Fanny. Ama yang sering keluar masuk rumah Fanny tentu hafal situasi dalam rumah Fanny. Ia tahu betul mana letak lubang plafon tempat ia nanti akan turun. Ia segera berjalan mengendap untuk menuju kamar Fanny, kamar yang selalu ada dalam khayalan Ama, di mana Ama selalu ingin menghabiskan malam di kamar tersebut. Ia membuka pintu kamar perlahan. Ama melihat Fanny sedang tertidur pulas, mengenakan daster berwarna biru muda. Entah setan dari negara mana yang merasuki Ama pada malam itu. Ia begitu beringas, bagai seekor serigala yang sedang kelaparan. Ia menindih tubuh Fanny. Tangan Ama mencoba membekap mulut Fanny agar tidak teriak. Fanny mencoba berontak, namun tangan Ama begitu kuat membekap dan melucuti pakaian Fanny dengan cepat. Fanny sempat mencoba lari, tapi dengan cepat tangan Ama menarik tubuh Fanny ke lantai. Ama membenturkan kepala Fanny hingga pingsan. Ama melampiaskan obsesinya pada Fanny malam itu. Entah berapa kali Ama melakukan adegan teh celup kepada Fanny. Hasrat yang ia bendung selama 3 tahun, ia lampiaskan pada malam itu.
Dan dalam keadaan yang lemas, Feni hanya bisa pasrah tubuhnya dicicipi oleh Ama. Kurang lebih 4 jam Ama berada di rumah Feni. Setelah puas Ama melancarkan aksinya, Ama kemudian menghabisi nyawa Feni tanpa belas kasihan. Setelah memastikan Feni tidak lagi bergerak, Ama tidak langsung pergi. Ia mengambil waktu untuk membersihkan jejak, menghapus bukti yang mungkin bisa menjeratnya. Ia menyeka permukaan yang ia sentuh dan membuang barang-barang yang bisa mengarah padanya. Kemudian, Ama membawa tubuh Feni yang sudah kaku ke dalam mobil Feni. Ama berencana untuk mengubur tubuh Feni ke tempat ia biasanya melakukan pendakian, mengingat ia adalah aktivis pecinta alam yang cukup terkenal. Setelah mengubur jasad Feni, Ama kembali mengamankan barang-barang dan koper Feni untuk dibawa ke suatu tempat di Makassar, tempat di mana dulu Ama pernah bekerja di tempat tersebut. Hari berganti di tanggal 28 Januari tahun 2024. Pak Parman yang sejak kemarin tidak bisa menghubungi Feni timbul rasa cemas. Ia pergi ke rumah Feni. Sesampainya di rumah Feni, rumah itu terkunci rapat. Dalam keadaan lampu yang masih menyala, Pak Parman terus memanggil Feni. Karena tidak ada respon, Pak Parman mendobrak pintu tersebut hingga terpelanting. Dan yang ditemukan, rumah dalam keadaan kosong dan terdapat bercak cairan merah di sekitar area kamar Feni yang semakin membuat Pak Parman cemas. Pak Parman mencoba untuk melaporkan hilangnya Feni ke kantor polisi, namun karena minimnya bukti dan saksi, polisi kesulitan untuk memecahkan masalah ini. Dan bahkan belakangan, muncul desas-desus di masyarakat kalau Feni ini sengaja kabur dari rumah pasca keguguran atau aborsi, mengingat banyak ditemukan bercak cairan merah di kamar Feni. Untuk mengungkap kasus hilangnya Feni, polisi memeriksa 25 saksi dan melakukan analisis forensik yang mendalam. Sampai akhirnya, tim forensik menemukan fakta yang mengejutkan, bahwa setelah tim memeriksa TKP dan barang bukti termasuk pakaian dalam Feni, tim forensik mendapatkan fakta bahwa cairan merah di TKP bukan berasal dari cairan merah pasca orang keguguran, melainkan cairan merah yang keluar dari area kepala. 6 bulan berlalu, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2024, mobil Feni diketemukan. Penemuan ini bermula ketika sebuah mobil Brio terparkir di sebuah rumah kosong selama berbulan-bulan di komplek perumahan di kota Makassar. Pihak keamanan perumahan pun mencoba melaporkan penemuan ini ke polisi. 4 hari kemudian, tanggal 22 Juli 2024, pihak polisi datang untuk memeriksa kendaraan tersebut. Dan hasilnya, mobil itu pun diakui Pak Parman sebagai kepunyaan Feni. Sedang Feni sampai detik ini tak ada yang mengetahui keberadaannya. Setahun kemudian, tepatnya pada bulan Februari 2025, seorang warga yang tengah mengejar ayam hutan di kawasan hutan dekat Toraja mendadak berhenti. Di balik semak, dia menemukan tengkorak manusia yang tergeletak. Kondisinya mengenaskan, mulutnya terikat, tubuhnya terkubur dangkal, dan sudah 1 tahun dibuang di hutan hingga sulit untuk dikenali. Penemuan ini tentu membuat warga geger, dan tak lama tim forensik datang ke TKP. Setelah dicocokkan dengan laporan orang hilang setahun terakhir dan serangkaian tes yang rumit, hasilnya kerangka tersebut adalah Feni yang hilang sejak Januari 2024. Tepatnya setahun silam. Dengan ditemukannya jasad Feni, dugaan polisi mengarah ke 1 orang yang diduga bertanggung jawab atas meninggalnya Feni. Seseorang yang familiar dengan keadaan rumah Feni dan sering keluar masuk rumah Feni, dan seseorang yang sering melakukan pendakian di tempat di mana Feni telah menjadi tengkorak. Ialah Ahmad Yani, tukang yang biasa bekerja di rumah Feni dan seorang aktivis pecinta alam.
Ama dibekuk di Bone-Bone, Luwu Utara. Setelah hampir 2 bulan pengejaran, ia ditangkap dan langsung digelandang ke Polres Palopo pada tanggal 21 Maret 2025. Jangan lupa subscribe untuk kisah nyata lain yang mengungkap sisi kelam manusia, karena setiap kisah punya 2 sisi, dan kadang sisi yang tersembunyi itu justru yang paling menyayat.